Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuliner Febi Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kembali lagi kita di edisi pada kali ini. Saya Suci Murnianti sebagai moderator pada edisi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya di sini sedang menemani salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu ada Ibu Dr. Emi Yulia Siska. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Suci gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliner semua, perkenalkan saya Ibu Emi Yulia Siska. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung di podcast Kuliner Ramadan. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi yang mengenai implementasi amanah yang akan disampaikan oleh Ibu Emi Yulia Siska. Dari itu saya ingin bertanya pada Ibu, apa sih Bu implementasi amanah itu? Oke, jadi kalau bicara masalah implementasi ya, mungkin lebih pas kalau saya beri pengertiannya dulu ya. Iya. Yang namanya amanah itu, kalau dari segi bahasa, artinya kan kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan secara sebaik-baiknya. Ya, secara bahasa amanah itu kan diambil dari bahasa Arab. Nah, kalau secara umum amanah itu artinya kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu. Nah, mengenai implementasi tadi ya, implementasi amanahnya itu seperti apa? Iya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah implementasi ini sangat luas ya. Terkadang kita tidak merasa bahwa kita itu dapat amanah. Padahal setiap orang pasti punya amanah. Yang paling dekat dengan diri kita itu adalah amanah kita diberi amanah hidup. Ini hidup, kita diamanahi badan, tubuh, dan diamanahi rohani. Bagaimana cara kita untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh dan rohani kita agar bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan sampai amanah tubuh dan rohani yang sudah dikasih di kita ini kita gunakan tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi apa maunya Allah yang harus kita tahu. Apa yang harus kita jalankan sesuai dengan perintah Allah dan harus kita jauhi apa yang Allah larang. Nah, itu untuk masing-masing kita punya itu. Nah, kemudian implementasi bisa juga dalam arti amanah, tugas dan tanggung jawab. Kalau seperti itu, maka kita punya tanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan cara laksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan profesional. Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita, siapa bawahan kita, itu harus kita layani sebaik mungkin. Jangan terbalik, minta dilayani. Nah, itu ya. Jadi kalau bicara masalah amanah ini luas ya. Ada lagi misalkan seperti Suci sehari-hari kan mahasiswa nih ya. Iya. Punya amanah. Apa amanahnya? Menuntut ilmu. Orang tua mengamanahkan Suci untuk menuntut ilmu di UIN Raden Patah ini. Punya rasa tanggung jawab untuk menjalankan amanah. Bagaimana wujudnya? Implementasinya. Belajar dengan baik.
pergunakanlah waktunya sebaik mungkin untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di UIN Raden Patah. Laksanakan perkuliahan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Kalau ujian tidak boleh nyontek. Nah, iya, karena salah satu wujud tidak amanah itu ya dalam menjalankan ilmu. Buat skripsi, ya, tidak boleh manipulasi data. Itu termasuk amanah. Ya. Jadi banyak hal ya. Kalau dilihat dari aspek dosen misalkan, saya sebagai dosen, saya juga dapat amanah dan tanggung jawab. Apa amanahnya? Misalnya pertama, mendidik mahasiswa. Jangan sampai kita mendidik mahasiswa itu yang penting datang baik. Datang saja tanpa memberikan ilmu yang terbaik untuk mahasiswa. Jangan sampai kita hanya membaca slide gitu kan. Kita pastikan sebagai dosen punya tanggung jawab untuk membuat anak didik kita itu memperoleh ilmu pengetahuan, bukan hanya fokus ke nilai. Mengajarkan masalah kedisiplinan ke mahasiswa, memberikan pembimbingan yang terbaik. Jadi jangan memberi tugas kepada mahasiswa tapi tidak dibimbing. Itu sebagai dosen ya. Nah, ini dalam hal yang lain juga. Misalkan dalam bidang ekonomi ya. Dalam melakukan transaksi kita harus memperhatikan aspek-aspek tadi. Amanah itu apa tanggung jawab kita sebagai pedagang. Tidak boleh mainkan timbangan. Ya. Menjual produk yang baik-baik saja dan yang halal. Tidak boleh produk tidak halal dijual. Ya. Jadi jangan orientasinya yang penting dapat duit banyak. Kita tidak memperhatikan aspek kehalalannya. Apa yang kita jual, mempermainkan timbangan, mencampur produk yang buruk dengan yang baik, ya. Nah, itu dikatakan sebagai pedagang yang tidak amanah. Bisa juga dari aspek misalnya pengelolaan keuangan, ya. Kalau di perbankan ya, karena saya dosen perbankan, mungkin kelihatannya dari aspek keuangan ya. Nah, dalam pengelolaan dana nasabah di perbankan itu harus dipastikan bahwa dana nasabah itu dikelola secara profesional, mendatangkan hasil yang sama-sama menguntungkan. Ya. Jadi kalau dapat bagi hasilnya haruslah sesuai dengan akad yang sudah disepakati di depan. Kemudian produk yang kita tawarkan di perbankan atau di lembaga-lembaga keuangan lainnya itu juga harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai mengandung unsur riba, kemudian goror, maisir, gitu. Ini banyak sekarang ini produk-produk yang tidak di luaran itu kadang-kadang melupakan prinsip-prinsip ini. Nah, kemudian perbankan atau lembaga keuangan juga harus memperhatikan jangan sampai uang nasabah yang diamanatkan ke perbankan disalurkan ke hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau diinvestasikan pastikan bahwa produk tempat kita menginvestasikan itu sesuai dengan syariat Islam. Ya. Seperti itu. Mungkin untuk contoh yang lain masih ada, misalkan sehari-hari nih, ya. Dalam pergaulan kita di dalam masyarakat juga ada nih amanah, masalah amanah. Jangan sampai kita sebagai warga dari masyarakat itu sekarang zamannya media sosial menyebarkan berita hoax, ya, tanpa tabayun dulu benar atau tidaknya langsung di-share, itu kan termasuk tidak amanah. Istilah kita itu memberikan pendapat-pendapat yang tidak baik, apalagi bulan puasa seperti ini. Nah, jadilah netizen yang bijak. Iya, betul. Mungkin itu, Suci. Baiklah, itu dalam pengertiannya ya, Bu ya. Kalau dalam prinsip-prinsipnya itu gimana, Bu? Oke, jadi dalam menjalankan amanah itu kita berpegang ada beberapa prinsip ya. Yang pasti yang pertama adalah kejujuran. Jadi kalau kita diberi amanah apapun itu bentuknya, kita itu harus selalu menjaga kejujuran.
laksanakan dengan jujur. Niatnya harus lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Apalagi kalau niatnya mau mementingkan kepentingan pribadi, wah itu ya. Jadi nawaitunya ya, innama a'malu binniyat. Ya, dimulai dari niat, ya. Niat yang baik. Kemudian tanggung jawab. Kalau diamanahi sesuatu, apapun itu bentuknya, kita harus bertanggung jawab. Ya. Seperti misalkan kita diamanahi tubuh ini, diamanahi ruh, maka laksanakanlah, kita harus tanggung jawab dengan Tuhan nanti, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laksanakanlah, gunakanlah apa yang dipinjamkan ini untuk sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau ya, apa yang Allah mau, apa yang diperintahkan, dan jauhi apa yang dilarang. Dilarang untuk minum khamr, jangan diminum karena itu akan merusak apa yang dititipkan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, disiplin. Jadi kalau kita diberi amanah, itu kita harus punya ini ya, bagaimana menyelesaikannya amanah itu, bagaimana melaksanakannya. Artinya kita punya target ya. Nah, pada saat kita menjalankan amanah itu, kalau kita tidak disiplin, tidak menghargai waktu, wah, itu agak susah ya untuk menjalankan sebagaimana yang diinginkan oleh yang pemberi amanah. Nah, kemudian haruslah transparan. Ya, transparan dalam arti kalau misalkan kita diberi amanah nih ya, dalam hal keuangan misalnya, mengelola keuangan, maka kita kan harus bisa mempertanggungjawabkan amanah itu tadi dengan baik, dengan cara melaporkan kita kemanakan saja dananya, ya, untuk apa saja, berapa hasilnya. Nah, jadi harus ditransparan ya. Transparan di sini bukan berarti terbuka betul-betul ya, karena kita ada etika juga ya masalah itu. Jadi bukan berarti transparan buka-bukaan sampai tidak lagi ada batasan-batasan etika dan moral. Nah, mungkin itu ya. Baik, kalau bagaimana Bu, kalau amanah itu tidak dilaksanakan dengan baik, apa akibatnya Bu? Wah, ini kalau amanah tidak dilaksanakan dengan baik akan berakibat kerusakan nih. Yang pertama pasti hilangnya kepercayaan kepada orang yang diberi amanah. Jadi kalau misalkan ibu dikasih amanah tidak ibu laksanakan, nanti yang memberi amanah tidak akan percaya lagi dengan saya. Nah, yang kedua, rusaknya tatanan yang pasti. Ini kalau misalkan amanah, pemimpin diberi amanah untuk menjadi pemimpin negara, tidak menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang rusak itu satu negara. Ya. Kalau pemimpin yang ada di UIN yang tidak tanggung jawab, akan rusak satu universitas, kan gitu. Artinya amanah ini apa ya? Salah satu dari bukti keimanan seseorang. Nah, jadi selain itu bisa membuat ini ya, rusaknya tatanan dalam masyarakat. Jadi kalau setiap orang tidak bertanggung jawab atau tidak bisa dipercaya, ini bagaimana jalannya? Ya, bagaimana jalannya ekonomi kita? Bagaimana jalannya suatu negara? Bagaimana jalannya suatu instansi? Kalau orang-orang yang diberi amanah tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Nah, seperti sekarang ini kita masyarakat sudah mulai turun kepercayaannya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengembalikan kembali kepercayaan itu? Dengan cara menjalankan amanah yang diberikan sebaik mungkin. Mulai dari diri kita masing-masing. Jadi kita berkaca, jangan sampai kita bisa menilai orang lain bisa atau tidak menjalankan amanah, tapi kita sendiri tidak menjalankan amanah yang ada di diri kita. Jadi marilah kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri dan
keluarga untuk selalu menjalankan amanah yang diamanatkan itu dengan sebaik mungkin. Baik, Masya Allah sekali materi yang disampaikan oleh Ibu kita yang cantik pada hari ini. Alhamdulillah. Dapat kita simpulkan dari implementasi amanah bahwasanya amanah adalah tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita yang harus kita jalani dengan baik. Karena kalau amanah tidak kita jalankan dengan baik, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Semoga ilmu yang kita dengar dari Ibu Emi ini kita dapat ambil dan kita dapat manfaatkan dengan baik dan kita dapat terapkan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya Bu, edisi kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah Sama-sama. meluangkan waktunya. Dan terima kasih untuk para audiens yang telah mendengarkan dan menyimak materi kita pada hari ini. Kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.